Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kami akan membahas tentang iptek, tentang industri dan transportasi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya Muhammad Denil. Saya Elika Syafirta. Saya Dwi Fadilah. Saya Fiska Sabriani. Dan saya Hasniar. Marilah kita saksikan bersama-sama tanggapan dari warga Bone mengenai dampak iptek khususnya di bidang industri dan transportasi. Nah, jadi teman-teman, video kali ini membahas tentang dampak iptek khususnya di bidang industri dan transportasi. Maksudnya begini, industri itu kegiatan usaha yang pakai alat atau teknologi, seperti warung makan, laundry, bengkel, sampai fotokopi. Sedangkan transportasi itu semua yang berhubungan dengan kendaraan, seperti motor, mobil, dan ojek online yang kita pakai sehari-hari. Olehnya, dua hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat di kota. Nah, sebelum kita melangkah ke videonya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu iptek. Jadi, iptek sendiri adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mempermudah kehidupan dan juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Ciri-ciri iptek ada 8, yaitu Yang pertama, sistematis. Mengikuti langkah berpikir ilmiah, yang pertama observasi, hipotesis, eksperimen, dan analisis. Yang kedua, rasional. Penjelasannya menggunakan akal sehat dan logika, bukan berdasarkan tahayul ataupun mitos. Yang ketiga, empiris. Berdasarkan pengalaman nyata, bukti yang dapat diuji melalui observasi dan eksperimen. Yang keempat, objektif. Hasilnya tidak dapat dipengaruhi perasaan dan pendapat pribadi, tetapi sesuai dengan fakta yang ditemukan. yang kelima, yaitu universal, berlaku di mana saja dan kapan saja. Contohnya, hukum gravitasi sama di seluruh dunia. Yang keenam, teruji atau verifikatif, dapat dibuktikan kembali oleh orang lain dengan cara yang sama. Yang ketujuh, bersifat dinamis. Iptek selalu berkembang seiring penemuan baru. Teori lama bisa diperbaiki atau diganti. Yang kedelapan, praktis dan bermanfaat. Teknologi yang lahir dari ilmu pengetahuan digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Teman-teman, sekarang kita bahas sedikit tentang ciri-ciri iptek. Jadi, iptek itu punya beberapa ciri penting. Pertama, iptek itu objektif dan rasional, artinya berdasarkan fakta dan bisa dijelaskan dengan akal sehat. Lalu, iptek juga sistematis dan akurat, karena dibuat dengan langkah yang teratur dan hasilnya bisa dipercaya. Selain itu, iptek bersifat universal dan empiris, jadi berlaku di mana saja dan berdasarkan pengamatan nyata. Yang terakhir, iptek itu terbuka dan dinamis, maksudnya bisa diuji ulang, dikembangkan, dan selalu berkembang mengikuti zaman. Tawe Mas, bisa minta waktunya sebentar? Iya boleh. Tawe perkenalkan dulu nama tak. Nama saya Hanif. Apa dikerja di sini Mas? Menjual Apa Mas? menjual es dawet. Mas Dawet. Iya. Mas, bisa jika minta waktu tak sebentar untuk bertanya tentang transportasi, dampak positifnya dan dampak negatifnya dan solusi dan alasan. Iya boleh, bisa. Kan sekarang Mas, banyak orang pakai motor, mobil, dan ojek online untuk pergi ke sekolah, kerja, atau ke pasar. Iya. Bagaimana menurut Mas kendaraan itu membantu untuk kegiatan sehari-hari atau tidak? Sangat membantu karena bisa mempercepat waktu, tidak membuang-buang waktu. Dampak positifnya. Dampak negatifnya Mas, tapi keadaan jalan jadi macet, bising atau banyak asap karena kendaraan yang banyak. Menurut Mas, hal ini bikin nyaman nggak saat bepergian? Tidak nyaman Mas, karena bikin macet, dapat membuang-buang waktu. Iya toh? Menurut Mas, apa yang bisa dilakukan supaya jalan tetap lancar dan aman? Taat
kepada lalu lintas. Kedua, parkir jangan sembarangan. Terima kasih Mas. Oke. Dalam cuplikan wawancara ini, kita berbicara dengan Mas Hanif, seorang penjual es dawet. Ketika ditanya tentang transportasi, beliau menjelaskan bahwa kendaraan seperti motor, mobil, dan ojek online sangat membantu aktivitas sehari-hari. Menurutnya, transportasi modern membuat perjalanan lebih cepat dan tidak membuang waktu, sehingga termasuk salah satu dampak positif dari perkembangan iptek di bidang transportasi. Namun, beliau juga menyebutkan dampak negatifnya. Jumlah kendaraan yang banyak sering menyebabkan kemacetan, kebisingan, dan polusi udara. Hal ini tentu membuat perjalanan menjadi kurang nyaman. Sebagai solusinya, Mas Hanif menyarankan agar pengendara lebih taat aturan lalu lintas dan tidak parkir sembarangan. Dengan begitu, jalan bisa tetap lancar dan lebih aman bagi semua pengguna. Assalamualaikum Bu. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Oke Bu, sebelumnya bisa diperkenalkan namanya sama pekerjaan. Ibu Hasna, pekerja penjual bakso. Oke. Baik Bu, jadi kesempatan kali ini sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai. Jadi untuk pertanyaan sendiri kami akan menanyakan mengenai dampak iptek dari sisi positif maupun negatif serta solusi dari dampak negatifnya sendiri di bidang industri, khususnya di bidang industri. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama akan diberikan kepada teman saya. Baik Bu, menurut Ibu, apakah penggunaan mesin bakso otomatis membantu mempercepat proses produksi bakso? Iya, membantu cepat proses bakso. Bisa jelaskan sedikit Bu? Ya. Harus cepat daripada pakai tangan. Makasih Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua dari saya sendiri, apakah penerapan mesin tersebut mengurangi tenaga kerja manual? Maksudnya di sini Bu, kan sekarang itu pakai penggiling bakso Iya, penggiling, pakai tidak manual mie kayak dulu. Kira-kira itu Bu mengurangi tenaga kerja manual, Ya, tenaga mengurangi. kerja manusia. Iya, mengurangi. Bisa dijelaskan Bu? Kalau biasa pakai 3 orang, 4 orang, Iya. sekarang bisa 1 orang kalau pakai mesin. Ya. Oh, jadi dulu itu 3 orang yang kerja, sekarang satu bisa 1 orang. Jadi lebih cepat. Lebih cepat. Oke, Bu. Ya, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Pak Ibu apa yang sebaiknya dilakukan agar teknologi mesin bakso dapat digunakan tanpa merugikan pekerjaan Ibu? Dalirkan nama perbaiki mesin. Iya. Mengajar, Yang mengajari ya, mengajarin, mengolah mesin. mengolah mesin, dan merawat mesin. Oke Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari kami mengenai dampak positif, negatif, serta solusi dari bidang industri. Mengenai apa tadi Bu? Penggiling bakso. Penggiling bakso, pembuatan bakso ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada wawancara ini, Ibu Hasna selaku penjual bakso menjelaskan bagaimana perkembangan iptek memberikan dampak pada usahanya. Beliau menyampaikan bahwa penggunaan mesin bakso otomatis sangat membantu proses produksi. Mesin tersebut membuat pekerjaan lebih cepat dibandingkan cara manual yang dulu membutuhkan waktu lebih lama. Dari sisi tenaga kerja, Ibu Hasna juga menjelaskan bahwa sebelum menggunakan mesin, proses penggilingan bakso membutuhkan sekitar 3 orang. Namun sekarang, hanya 1 orang saja sudah cukup untuk menjalankan mesin tersebut. Ini menunjukkan adanya pengurangan tenaga kerja manual karena teknologi membuat pekerjaan menjadi lebih praktis. Untuk solusi agar teknologi ini tetap memberi manfaat tanpa merugikan pekerjaan, Ibu Hasna menyarankan agar pemilik usaha rajin merawat mesin, serta mengajarkan karyawan cara mengoperasikan dan menjaga mesin dengan baik. Dengan begitu, penggunaan teknologi dapat berjalan optimal dan tetap mendukung kelangsungan usaha. Itulah hasil dari wawancara kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu indah.